Iya, selamat pagi anak-anakku. Kembali kita akan melanjutkan materi pelajaran kita. Hari ini kita akan membahas variasi soal gerak lurus beraturan. Nah, perhatikan soal berikut ini. Dua buah benda A dan B terpisah sejauh 45 meter. Nah, langsung kita gambarkan ya, kita gambarkan di soal ini ya, kita gambarkan. Kita misalkan di sini tadi ada benda A dan juga benda B. Oke. Nah, benda A dan B ini terpisah katanya sejauh 45 meter. Sampai situ bisa ya. Kemudian benda A dan benda B bergerak lurus beraturan saling mendekati. Nah, kalau dibilang saling mendekati berarti A akan bergerak menuju B dan B akan bergerak menuju A. Itu namanya saling mendekati ya. Dengan kelajuan masing-masing ya, masing-masing. Berarti kita bikin berturut-turut ya. A-nya lah yang 4 meter per sekon. Kemudian B-nya lah yang 5 meter per sekon. Oke. Nah, jadi untuk mengerjakan ini saya akan buat dengan dua cara ya. Yang pertama menggunakan nalar kita ya, nalar kita tanpa hitung-hitungan yang berat ya, tanpa kita masukkan ke dalam turunan rumus sehingga menghasilkan jawaban yang benar ya. Perhatikan seperti pembahasan kita sebelumnya. Nah, di sini A bergerak dengan kelajuan 4 meter per sekon. Artinya tiap 1 detik ya, benda A akan bergerak sejauh 4 meter. Ya. Nah, sedangkan di sini B bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Nah, kembali kita maknai ini, artinya tiap 1 detik benda B akan bergerak sejauh 5 meter. Nah, itu kamu tuliskan ya nak ya, kamu tuliskan. Nah, ketika kita sudah memahami maknanya itu ya, dari sana kita bisa ketahui bahwa ketika detik pertama, perhatikan ya baik-baik supaya paham. Saya gambarkan aja ya. Saya gambarkan seperti ini. Nah, ini awalnya A di sini, B di sini. Kan begitu kan ya? Ini A, ini B. Kemudian setelah 1 detik A akan bergerak di sini. Ini T sama dengan 0, berarti belum ya. Di sini setelah 1 detik A akan bergerak ke sini. Dia sudah di sini ya. Ini sekarang A aksen. Dia berarti sudah bergerak sejauh 4 meter. Paham ya? Nah, sedangkan si B lebih jauh sedikit. Ya, lebih jauh sedikit, dia sudah bergerak 5 meter. Dari pengertian 5 meter per sekon ya nak ya. Tiap 1 detik. Nah, dalam detik pertama B ini sudah bergerak sejauh 5 meter. Dalam detik pertama A sudah bergerak 4 meter. Nah, itu artinya dalam 1 detik pertama ya, A dan B akan saling mendekat ya, bertambah dekat. A dan B sejauh berapa meter? Ya, 9 meter. Karena apa? Karena A bergerak mendekati B 4 meter, sedangkan B bergerak mendekati A 5 meter. Mengakibatkan A dan B semakin dekat 9 meter. Sampai di situ paham ya nak ya? Nah, kalau dalam 1 detik saja mereka sudah tambah dekat 9 meter, kira-kira berapa waktu yang diperlukan A dan B untuk berpapasan atau bertemu di tengah-tengah ini? Ya, tiap detik 9 meter tadi kan? Berarti kalau 45 meter, kira-kira berapa detik dia perlu? Iya. Ya, betul sekali ya. Berarti di sini dia akan berpapasan
pada detik ke, betul sekali. Ya, 5 detik berikutnya mereka akan berpapasan. Karena tiap detik, ya, karena tiap 1 detik mereka tambah dekat 9 meter. Jadi kalau jaraknya 45 meter, mereka memerlukan 5 detik untuk bertemu atau berpapasan. Bisa paham sampai di situ ya? Berarti dari pemahaman itu ya, titik perpapasannya, waktu yang diperlukan untuk berpapasan T sama dengan 5 detik. Jadi di mana katanya tadi ya, di mana? Berarti kita lihat berapalah jaraknya A untuk sampai ke titik perpapasannya, dan berapa pula jarak B untuk sampai ke titik perpapasannya. Nah, bertolak pada waktu yang diperlukan untuk sampai di titik perpapasannya, T sama dengan 5 sekon ya. T sama dengan 5 sekon, berarti DA bisa kita hitung. Ya, perhatikan kembali. Di sini A tadi bergerak 4 meter per detik. Artinya tiap 1 detik benda A bergerak sejauh 4 meter. Nah, kalau A bergerak selama 5 detik, berarti A akan menempuh jarak sejauh 20 meter. Paham ya kenapa 20 meter? Karena tiap 1 detik dia bergerak sejauh 4 meter. Jadi kalau 5 detik, kan 5 detik tadi waktu perpapasannya, itu memerlukan waktu membutuhkan atau menempuh jarak sejauh 20 meter. Sedangkan jarak si B bisa kita hitung. Ini dia DB. Nah, B tadi bergerak dengan kelajuan 5 meter per sekon. Artinya tiap 1 detik dia bergerak sejauh 5 meter. Nah, kalau dia bergerak selama 5 detik, itu artinya dalam 5 detik B akan menempuh jarak sejauh 25 meter. Karena tiap detik 5 meter. Paham ya nak sampai di situ ya? Nah, bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang kalau belum paham. Inilah pendekatan yang pertama. Nah, kalau kita buat pendekatan yang kedua, yaitu dengan menggunakan ya turunan matematik, seperti ini pengerjaannya. Perhatikan ya. Nah, kita kembali ke gambar soal kita ya. Nah, di sini A dan B bergerak dengan kelajuan masing-masing 4 dan 5 meter per sekon. Nah, perhatikan. Jadi kita bisa prediksi mereka akan ketemu di sini. Ya kan? Mereka akan ketemu di tengah. Berapa dari A itu mau kita cari, berapa dari B juga kita nggak tahu. Pastinya jarak DA ditambah DB itu nilainya harus 45. Ya kan? Ini DA tambah DB harus 45. Nah, berdasarkan konsep berdasarkan konsep gerak lurus beraturan, ketika ada rumusnya V sama dengan D per T, maka D sama dengan V kali T, ya. V kali T. Berarti di sini DA VA kali TA tambah di sini VB kali TB. Gitu ya nak ya. Harus sama dengan 45. Nah, untuk sampai ke titik perpapasannya, waktu yang diperlukan A dan B sama ya. Berarti di sini saya bikin TA itu sama dengan TB yang sama dengan T. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan ini, berarti VA kali T tambah VB kali T itu harus sama dengan 45.
Atau 45 ini saya bikin aja AB ya. Karena kan kita awalnya tidak tahu AB itu adalah panjang atau jarak pisah antara A dan B ya. Nah, baru kita gunakan konsep matematika. Di sini T sama-sama mereka miliki. T-nya saya keluarin. Kalau T saya keluarin tinggal VA. Kalau T saya keluarin berarti tinggal VB. Bisa paham ya nak ya? Nah, ini akan sama dengan AB. Nah, berarti nilai T itu sama dengan AB per VA tambah VB. Bisa ya? Nah, seperti itu dia. Nah, kalau kita masukkan ke dalam perhitungan sama saja ya. Sama saja. Perhatikan ya. Nah, berarti T-nya tadi kan kita dapat di awal 5. 5 itu dapatnya dari mana? Dari sini dia. Ini dia ya. AB-nya itu 45, VA-nya itu 4, kemudian VB-nya itu 5. Berarti 45 bagi 9 yang sama dengan 5. Sama kan? Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, ketika T-nya sudah kita peroleh, maka nilai DA-nya bisa kita hitung. VA kali T. Ya. Kemudian DB-nya juga bisa kita hitung. VB kali T. Bisa enak ya? Nah, itu pendekatan yang kedua. Terserah kamu gunakan pendekatan yang mana. Ya. Yang pasti keduanya akan mendapatkan jawaban yang sama. Ya. Nah, jadi artinya pendekatan yang kita gunakan di dalam menyelesaikan soal yang pertama sekali adalah memahami konsepnya dengan benar ya, sehingga itu menolong dan membantu kita untuk memahami dan mengerjakan soalnya ya. Nah, ini dia ya, ini tak ada hitungan yang berarti kan, tak ada rumus-rumus yang rumit, tetapi bisa mendapatkan hasilnya kalau kita pahami. Pemahamannya sangat mudah. Karena itu tadi di awal sudah saya sampaikan. V sama dengan 4 meter per sekon, artinya tiap 1 detik benda bergerak sejauh 4 meter. V sama dengan 5 meter per sekon, artinya tiap 1 detik benda B bergerak sejauh 5 meter. Mengakibatkan dalam 1 detik pertama A dan B akan bertambah dekat 9 meter. Karena A bergerak 4 sedangkan B bergerak 5. Berarti mereka tambah dekat 9. Kalau jarak pisahnya mula-mula 45, berarti dia memerlukan waktu untuk berpapasan selama 5 detik. Ya. Berarti waktu yang ditempuh si A 5 detik, waktu yang ditempuh si B juga 5 detik. Bisa ya? Nah, ketika benda A dan B masing-masing memerlukan waktu 5 detik untuk sampai ke titik perpapasannya, maka DA dalam hal ini menempuh jarak sejauh 20 meter. Karena tiap detik dia bergerak sejauh 4 meter. Berarti 5 detik dia bergerak sejauh 20 meter. Sama halnya dengan B ya. B tadi bergerak 5 detik. Sementara tiap detik dia bergerak sejauh 5 meter. Tiap detik 5. Berarti kalau 2 jadi 10. Kalau 3 jadi 15. Kalau 4 jadi 20. Kalau 5 jadi 25. Gitu ya nak ya. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi kalau kita mau buat pendekatan secara matematis, inilah cara atau formulasi yang kita gunakan. Dan keduanya akan menghasilkan jawaban yang sama. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terus diulang supaya untuk soal yang sama untuk konsep ini kamu bisa mengerjakannya dengan benar. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.